Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti ketemu lagi dalam podcast Kamis Keliling. Pada kesempatan kali ini sudah hadir seorang narasumber yang tentunya mungkin sebagian besar dari Sobat UNES sudah kenal nih. Kenapa? Nah, karena sudah cukup familiar dan sering muncul. Salah satunya juga di podcastnya UNES. Beliau adalah Pak Alfat. Hai Pak Alfat. Halo Mbak Tuti. Bagaimana nih Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Semoga Sobat UNES semuanya juga sehat semuanya ya Mbak ya. Amin. Nah, Sobat UNES nih mungkin sudah sering paham ya kalau ketemu sama Pak Alfat berarti saatnya kita ngulik-ngulik tentang seputar penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Iya ya Pak. Spesialis itu berarti. Spesialis ya, itu ya. Setiap tahunnya selalu ya kita bahas ya. Siap. Dan sebenarnya kemarin saya juga sempat ini nih Pak agak apa ya curi-curi informasi. Oh gitu. Karena saya juga sering mengikuti IG-nya Pak Alfat. Walah, luar biasa. Ya kita kemarin Sempat memang live di ya. UNES sudah soft opening pengenalan sedikit ke teman-teman calon mahasiswa baru khususnya Pak. Nah Pak Alfat, kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru nih, ada perbedaan nggak sih Pak antara tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi gini semua Sobat UNES, memang di tahun 2023 ini ada perbedaan antara di tahun-tahun sebelumnya dengan di tahun 2023 ini. Apa itu Pak? Apa ya, bedanya yang pertama, dulu mungkin adik-adik semua kakak-kakak kelasnya kalau mau masuk ke PTN itu ada namanya LTMPT, lembaga apa namanya untuk yang mengelola untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah saat ini LTMPT itu dikelola atau diubah oleh kementerian, pengelolanya sekarang adalah BP3 Mbak. BP3 itu apa aja? BP3 itu Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Oh, jadi sudah beda yang mengurus ya Yang Pak? mengurus beda. Jadi dulu LTMPT, sekarang ada namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Gitu. Oh, begitu. Nah, waktu 2023 sebelumnya itu kalau yang dikelola SNMPT 2022, 2021, 2020 itu apa namanya yang dikelola LTMPT itu ada yang namanya SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Oke, kalau yang sekarang namanya itu ganti Mbak. Oh, ganti. Namanya berubah dan ada beberapa mekanisme juga yang berubah di dalamnya. Yang dulunya namanya SNMPTN, sekarang menjadi namanya adalah SNBP. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Sama-sama jalurnya prestasi, cuma istilahnya beda ya. Jalur prestasi dalam artian nanti menggunakan rapot adik-adik semuanya pada saat jenjang SMA ataupun MA ataupun yang sederajat. Tetapi nanti ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan tahun 2022. Itu yang pertama, SNBP. Jadi kalau yang paling beda di sini adalah kalau untuk Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, rapotnya yang dipakai masih semester 1 sampai semester 5. Tetapi kalau dulu itu pada saat pelaksanaan SNMPTN, kita di PTN itu mengambilnya adalah hanya nilai rapot yang mapel-mapel yang dulu misalkan di UN kan itu. Oh begitu. Misalkan kalau teman-teman di IPA ya ada matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Hanya 6 mapel itu. Nah kalau yang sekarang itu raportnya semua mapel Mbak. Jadi semua mapel dirata-rata oleh sekolah nanti yang merata-ratakan. Di seluruh mapel semester 1 sampai dengan 5 itu akan dirata-rata oleh sekolah. Kemudian adik-adik semua akan diperingkat oleh masing-masing sekolah untuk siapa yang berhak masuk, siapa yang diperkenankan untuk mendaftarkan diri di SNBP. Karena
dibatasi Mbak. Di Ada sekolah itu kuotanya ada ya? kuotanya. Jadi kalau sekolahnya adik-adik itu akreditasinya sudah A, Iya. itu berarti bisa 40%. Kuotanya. Oke, Kuotanya kuotanya. dari Total keseluruhan. siswa Dari ya itu total ya. siswa dan apa namanya kalau B 25%, kalau C dan lainnya 5%. Nah, kuota itu kemarin di akhir Desember sudah diumumkan oleh LTMPT, masing-masing sekolah itu memperoleh kuota berapa sih? Sudah diberitahu berarti Sudah ya, diberitahu. diinfokan Nanti ya. adik-adik bisa buka laman di lamannya SNPMB, dicari di sana SNBP ada namanya kuota sekolah. Cari nama sekolahnya, nanti akan tahu misalkan SMA mana di Semarang yang unggulan, misalkan punya 400 siswa, 300-nya IPA, Iya. 100-nya misalkan IPS, Iya. diambil 40%. Di sana kuotanya nanti sudah diberitahu atau sudah diinformasikan. 40% itu dari total IPA IPS misalnya begitu, atau IPA-nya sendiri, IPS-nya sendiri? Jadi masing-masing punya 40%. Oh, begitu. Misalkan nanti IPA-nya tadi 300 orang, Mm-mm. ya berarti 40% dari 300. 300. Jadi peringkat 1 sampai berapa itu 40% sampai Yang 120. memeringkatkan pihak sekolah? Yang memeringkatkan kewenangannya adalah ada di pihak Oh, sekolah. pihak Di sekolah. dasarnya pertama adalah dari rata-rata seluruh rapot, tetapi sekolah juga diperkenankan menambah apa namanya kriteria lain, misalkan prestasi atau Iya. apapun ketika ada Ikut, nilai yang hampir ini ya. sama begitu. Mungkin apa namanya yang ikut kompetisi apa Ya, yang begitu ikut-ikut ya. itu bisa. Nah, itu bisa masuk juga masuk ya. ke peringkat Jadi di sana. jalur prestasi itu memang dari nilai, kemudian bisa didukung dari prestasi di luar akademik juga begitu ya, Ya, Pak? betul ya? sekali. Oke. Jadi selain nilai rapot, nanti di PTN itu juga punya beberapa kriteria biasanya. Bukan hanya melihat nilai rapotnya saja, tetapi kalau adik-adik yang memang memiliki prestasi-prestasi lainnya itu juga akan diperhitungkan di sana. Oke, jadi mungkin untuk Sobat UNES nih yang mungkin biasanya kan anak-anak SMA kan banyak yang ikut lomba Betul karate, sekali. pencaksilat gitu ya, atau basket dan lain sebagainya, itu bisa digunakan ya Pak ya? Ya bisa, selama itu prestasinya mungkin ya apa ya berjenjang dan ada bukti-bukti yang bisa divalidasi oleh Misalnya teman-teman di sertifikatnya PTN. Misalnya gitu ya, sertifikat dan piagam seterusnya, gitu ya. betul. Sehingga nanti pada saat proses pendaftaran di SNBP, kalau adik-adik punya prestasi ya cantumkan dan lampirkan hal-hal tersebut. Nah, baik Mbak, kalau Oke. terkait dengan kuota nih Pak, kuotanya berapa antara yang SNBP dengan yang lain begitu Pak, berapa? Oke, jadi kalau yang SNBP atau yang pakai raport itu di ketentuan yang sudah ada di apa namanya peraturan menteri itu bahwasanya kuota minimal untuk masing-masing PTN itu adalah SNBP itu minimal adalah 20%, Mbak. Itu minimal. Kalau Minimal maksimalnya 20. berapa? Kalau Mbak? maksimalnya monggo. Terserah dari perguruan tinggi masing-masing perguruan tinggi ya. masing-masing yang akan menerima nanti. Baik, kalau Kemudian- biasanya Pak di UNES ini satu kali penerimaan itu berapa Pak biasanya kalau totalnya? Memang kalau di UNES kebetulan kita kan kemarin di Oktober turun peraturan Presiden nomor 36 tentang apa namanya status UNES yang meningkat menjadi PTNBH itu Mbak. Jadi memang biasanya kalau di UNES di tahun-tahun sebelumnya itu kita mengambil porsi 30% untuk senam PTN, 40% untuk SBMPTN yang dulu, kemudian seleksi mandiri 30%. Nah, karena tadi kuota yang pertama SNBP itu memang bisa minimal 20%, lalu yang SNBT minimal 40, kemudian yang apa namanya SM itu maksimal 30. Cuma di ketentuan memang ada di sana khusus bagi universitas yang statusnya sudah menjadi berbadan hukum ini, ketentuannya sekarang hanya di SNBT-nya bisa 30%, lalu seleksi mandirinya boleh maksimal sampai 50%. Oh begitu ya, dibebaskan untuk seleksi mandirinya. Jadi ada ya? batasannya maksimal di seleksi mandirinya bisa di angka 50%. Oke, berarti kuotanya seperti itu kira-kira ya Pak ya? Betul. Kalau selain SMBP, kemudian apalagi nih Pak, jalur yang berbeda dari yang sebelumnya? Iya, jalur yang berikutnya tadi setelah SNBP atau yang dulu kenalnya senam PTN itu ada namanya SNBT, Seleksi Nasional
berbasis tes. Itu yang sekarang. Itu yang sekarang modelnya juga sama dengan tahun sebelumnya menggunakan UTBK, uji tulis juga berbasis komputer. Yang membedakan adalah materi ujiannya, Mbak, atau materi tesnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan adik-adik yang mau masuk ke prodi-prodi Soshum atau prodi-prodi Saintek itu tesnya kan ada, selain tes potensi skolastik ada tes kemampuan Saintek atau tes kemampuan Soshum. Nah, kalau yang sekarang itu semuanya sama tesnya, Mbak. Oh, sama ya? Semua materi tesnya sama. Jadi adik-adik mau mengambil di prodi-prodi Saintek atau prodi-prodi Soshum itu semuanya sama, dan sekarang yang membedakan lagi dengan tahun sebelumnya adalah baik itu SNBP maupun SNBT adalah kebebasan adik-adik semua mengambil prodi lintas jurusan. Oh, boleh ya? Boleh sekarang ya? Tetapi memang disampaikan dari pusat adalah boleh adik-adik mengambil lintas jurusan, tetapi yang dikatakan di sana istilahnya adalah merdeka bertanggung jawab. Nah, bicara tentang SNBP nih Pak, itu tuh syarat-syarat untuk masuk atau kalau Sobat UNES pengen mengikuti jalur itu tuh seperti apa sih Pak? Oke, jadi kalau persyaratan itu Mbak, ada beberapa. Yang pertama adalah persyaratan sekolahnya dulu. Yang pertama untuk persyaratan sekolah yang bisa nanti sekolahnya mendaftarkan di SNBP adalah SMA, MA atau SMK yang memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Kemudian tadi ketentuan akreditasi. Kalau yang sekolah berakreditasi A, 40% terbaik di sekolah, akreditasi B 25% terbaik, lalu akreditasi C atau lainnya adalah 5% dari kuotanya, 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian sekolah yang kedua harus mengisi PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, siswa-siswa yang eligible harus dimasukkan ke namanya PDSS. Yang memasukkan pihak sekolah Yang memasukkan nanti dari pihak sekolah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah persyaratan dari sisi siswa atau dari sisi calon peserta. Yang pertama adalah ini SNBP ini hanya bisa diikuti yang siswa saat ini sedang kelas 12, Pak. Jadi di tahap yang sudah lulus kemarin nggak bisa ya? Nah, yang sudah lulus kemarin nanti bisa ikutnya adalah di SNBP. Seleksi yang lain. Kalau yang khusus SNBP adalah kelas 12 saat ini. Kemudian punya prestasi akademik dibuktikan tadi dengan rapot sesuai dengan kuota masing-masing sekolah. Lalu memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Sekali lagi yang memiliki peran utama paling awal di sini adalah pihak sekolah. Harus mencatatkan adik-adik yang eligible tadi untuk dimasukkan datanya di PDSS. Baru nanti adik-adik semua bisa mulai melakukan pendaftaran di SNBP. Lalu persyaratan siswa lainnya adalah punya nilai rapot yang relatif bagus sesuai kuota masing-masing tadi dari semester 1 sampai 5. Sama tambahan satu lagi adalah karena SNBP itu juga ada prodi-prodi yang mensyaratkan untuk portofolio, khususnya kalau di UNES ya kita punya prodi-prodi di seni di olahraga. Itu adik-adik wajib nanti membuat portofolio bagi yang memang memilih untuk prodi-prodi yang mewajibkan untuk mengisi Kalau portofolio. Contoh portofolionya juga sudah ada ya Pak ya? Contoh portofolionya juga sudah ada, nanti di laman SNBP itu semua juga sudah disampaikan. Apa-apa saja, kemudian template-nya semacam apa itu juga sudah ada. Cuma memang pengalaman kami 3 tahun terakhir ini memang khusus untuk di prodi-prodi portofolio ini peminatnya mungkin relatif di bawah, Mbak. Itu karena mungkin adik-adik sekarang apalagi mungkin pas pandemi kemarin ya, ada mager gitu. Males ya. Tahu-tahu suruh membuat video isinya suruh lari misalkan berapa kali lapangan diketikin gitu kan.
sehingga mungkin ya itu agak apa namanya peminatnya sehingga jadi relatif menurun ya. Sehingga itu sebetulnya peluang Iya ya. peluang juga. Karena buat nggak terlalu adik-adik banyak bisa- yang masuk bisa ya yang ini ya. diterima di PTN di prodi-prodi yang butuh portofolio itu, Mbak. Lalu persyaratan berikutnya adalah mengenai pilihan program studi. Di SNBP ini setiap siswa diperkenankan untuk memilih 2 program studi dari boleh ya? 1 PTN ataupun dari 2 PTN. berbeda. Gitu ya. Tetapi yang menjadi catatan adalah kalau adik-adik yang memilih 2 Dua prodi itu atau 2 prodi baik itu di 1 PTN maupun di 2 PTN, itu adalah salah satunya wajib yang ada di dalam provinsinya. Berarti kalau dalam 1 PTN ya tetap harus yang ada di provinsi itu ya, Pak ya, kalau otomatis 1 ya. PTN berarti harus yang ya. ada di dalam provinsi tersebut. Oke, kalau Begitu. 2 PTN baru Kalau yang 2 satu PTN yang satu bisa bisa. di prodi di provinsi atau di PTN yang di luar dari sekolahnya sekarang. Gitu, Mbak. Kalau alurnya Pak bagaimana nih? Nah, alur kalau pendaftarannya? mulai alur pendaftaran itu memang nanti akan dimulai dari yang pertama adalah pengumuman kuota sekolah oleh tim dari SNBP. Oke, ini sudah Itu ya berarti ya, sudah. Sudah dilakukan, adik-adik nanti bisa cek di laman SNBP, cek kuota sekolah. Kemudian yang kedua adalah melakukan registrasi akun bagi sekolah. Registrasi akun di SNPMB itu bagi sekolah, kemudian registrasi akun juga bagi adik-adik siswa yang nanti akan mendaftar di SNBP. Lalu berikutnya adalah sekolah menentukan calon peserta siapa yang berhak untuk mengikuti SNBP. Kemudian sekolah melakukan yang namanya pengisian PDSS. PDSS itu isinya ya nanti nilai rapotnya adik-adik semua semester 1 sampai 5 Ini berarti peran itu sekolah dimasukkan. tinggi ya, Pak, Ya, ya, di peran sini sekolah ya? sangat luar biasa di sana. Oke. Setelah PDSS dimasukkan, ada mulai baru tahapannya ini siswa mulai yang bergerak. Mulai ke siswa. Siswa Apa itu, Pak? adalah melakukan pendaftaran SNBP. Mereka bisa melakukan pendaftaran SNBP nanti tanggalnya sih mulainya adalah 14 sampai 28 Februari, Mbak. Oh, masih Untuk bulan yang depan SNBP. berarti ya? Masih bulan depan. Nah, bulan-bulan Ini sekarang siap-siap ya? siap-siap, timbang-timbang dulu mau pilih prodi Kampus yang mana, mana. kampus mana, dan Oke. jangan lupa Pilih UNES. tentunya kan ya. Iya. Lalu tahapan berikutnya adalah setelah mendaftar memilih program studi yang seperti tadi saya sampaikan, Iya. boleh 2, adik-adik pilih, pokoknya salah satunya kalau 2 wajib PTN itu ada di Provinsi sesuai tempat sekolahnya gitu ya, betul. Iya, sekolahnya. Lalu mengunggah portofolio kalau memang adik-adik yang Jalurnya portofolio jalurnya ada ikut portofolio, tapi prodi. kalau yang tidak ada ya langsung lanjut ke langkah berikutnya. Setelah itu selesai mendaftar, validasi dan seterusnya, tinggal nanti proses seleksinya akan dilakukan di PTN, Mbak. Gitu. Seleksi dilakukan di PTN. Jadi belum tentu semuanya akan lolos ya Pak belum ya? tentu semuanya akan lolos karena kan kuota di masing-masing PTN juga terbatas Iya, tadi, betul. Mbak. Jadi keseluruhan misalkan seperti tahun lalu UNES itu alhamdulillah untuk SNBP atau dulu senam PTN itu pendaftarnya mencapai peminatnya waktu itu tahun 2022 itu di atas 42.000, Mbak. Wow, banyak Padahal kuota sekali ya. kita saat itu 3.000, Mbak. Sehingga kan nggak semuanya Iya, ya nggak yang sampai bisa 10% juga nggak sampai ya. 10% bisa Terima ya. diterima semuanya begitu. Nah, itu nanti adik-adik mungkin ya ini sebulan ini bisa mulai mencari informasi tentang PTN mana yang pengen dimasuki, dicoba masuk, kemudian nanti juga bisa dilihat apa namanya, misalkan rasio keketatan di prodi-prodi tertentu seperti apa. Nah, nanti dari situ adik-adik coba ukur dari rapot yang sudah saya dimiliki punya ya. itu kira-kira bisa nggak ini saya tembus ke sana begitu. Gitu ya, jadi harus menerawang juga nih. Betul sekali. Oke, terus setelah itu proses seleksi, pengumuman dan lain sebagainya. Betul, setelah selesai proses seleksi nanti akan ada
pengumuman. Jadi kalau tadi seleksi daftarnya selesai adalah 28 Februari. Nah, kita nanti pengumumannya untuk adik-adik yang diterima SNBP itu 1 bulan setelah itu, Pak. Oh, 1 bulan. Artinya tanggal 28 Maret, Maret itu sudah ada pengumuman adik-adik diterima di PTN mana di jalur SNBP begitu, Pak. Gitu ya, kalau jalur SMBP ya. Yang khusus kalau prestasi. jalur yang selanjutnya, Pak? Nah, jalur yang berikutnya adalah SNBT atau seleksi nasional berbasis tes. Itu adalah tadi di awal sudah kami singgung, yang membedakan utamanya adalah materi tesnya, Pak. Jadi kalau materi tesnya, adik-adik yang besok akan mengikuti SNBT, UTBK SNBT itu terdiri dari tes potensi skolastik, lalu ada tes penalaran matematika, tes literasi bahasa Indonesia, dan terakhir tes literasi bahasa Inggris. Nah, adik-adik nggak usah khawatir nih, kok beda banget ya dengan tahun sebelumnya misalkan. Gambarannya soal kira-kira seperti apa, Pak? Nah, itu di laman SNBT itu juga sudah menyediakan contoh kira-kira gambaran tes potensi skolastik itu apa sih isinya, tes penalaran matematika itu yang seperti apa, tes literasi bahasa Indonesia seperti apa, tes literasi bahasa Inggris. Jadi bisa sebagai panduan kalau mau belajar. Betul. Ya? Jadi bisa dibuat panduan adik-adik untuk bisa mempelajari itu. Nah, untuk pelaksanaan UTBK memang nanti tesnya akan dilaksanakan di 2 gelombang namanya, tetapi memang kesempatan tesnya hanya 1 kali bagi adik-adik itu. Jadi nanti ketika sudah proses pendaftaran SNBT, tes seleksi nasional berbasis tes tadi, adik-adik mendaftar nanti akan memperoleh jadwal kapan begitu, nanti sesuai dengan diselenggarakan di tesnya nanti itu akan diselenggarakan di 74 pusat UTBK, termasuk UNES yang menjadi salah satu lokasi UTBK. Jadi kalau adik-adik misalkan yang areanya daerah Jawa Semarang Tengah, sekitarnya, Jawa Tengah, monggo rame-rame tes, UNES. datang ke Ini UNES di sambil UNES lihat ya? itu ya. Garuda ya? Ada burung Garuda di sana. Begitu, betul. Oke, kalau persyaratannya, Pak? Persyaratannya ini kalau yang UTBK, SNBT yang pertama adalah tadi sebetulnya semua sama, harus punya akun SNPMB. Kemudian adik-adik adalah yang saat ini kelas 12 atau peserta didik paket C maksimal umurnya 25 tahun. Kemudian bisa juga adalah bagi lulusan SMA, MA, SMK sederajat yang pada tahun 2021 dan 2022 berarti yang 2 lalu lulus. tahun ke belakang gitu ya, Pak ya? Ya, kita nyebutnya 3 tahun terakhir itu termasuk yang sekarang lulus ya. Sekarang lulusan 2022, lulusan 2021 masih punya kesempatan ya. Lalu yang berikutnya tadi adalah pilihan prodi yang disebut dengan Merdeka Bertanggung Jawab tadi. Apa itu? Jadi bisa lintas jurusannya itu tadi. Yang itu tadi ya, yang bisa. Harus adik-adik juga kira-kira mengukur. Kalau dulu saya di SMA-nya ngambilnya IPA gitu atau IPS gitu. Misalkan. Kok mau sekarang misalkan ke matematika melihat misalkan gitu. Fisika ini peminatnya kecil sekali nih. Coba misalnya gitu saya ya. mau coba gitu. Boleh, itu boleh. Ya. Tetapi ya monggo nanti sambil dilihat dari kira-kira kemampuan adik-adik semua nanti untuk bisa menyelesaikan di program studi. Dan jangan sampai kemudian merasa kayak salah jalur ya, Pak, salah jurusan itu ya, jangan sampai ya. Salah jurusan. Selanjutnya apa lagi nih, Pak, terkait persyaratan? Lalu ada pembiayaan kalau untuk SNBP tadi itu adalah gratis dengan subsidi dari pemerintah. Kalau yang SNBPT ini nanti sebagian adalah dari dana masyarakat atau dari adik-adik semuanya. Itu nanti akan ada pembiayaan. Untuk pendaftaran ya? Betul, untuk proses pendaftarannya. Besaran pembiayaannya adalah kalau untuk SNBT itu nanti Rp200.000. Ya. Oke, Tapi nanti mekanisme
pembayarannya seperti apa dan seterusnya nanti akan disampaikan kemudian Ada oleh informasi tim lebih dari lanjut ATMPT, ya. betul. Oke, kalau untuk ini Bapak pendaftarannya dimulainya tanggal berapa? Itu sudah ada apa namanya tanggal-tanggalnya belum? Ya, kalau untuk UTBK SNBT ini memang nanti pendaftarannya akan dimulai 23 Maret, Mbak. Jadi 23 itu artinya ya. adalah Sebelum pengumuman juga ya. pelaksanaan pengumuman yang Iya. jalur pertama tadi Iya, ya, itu adik-adik SNBT, sudah mulai bisa PBP. mendaftar. Tetapi biasanya nanti memang akan naik begitu grafiknya adalah ketika Pas sudah pengumuman nih. pengumuman SNBP Ya. sudah diumumkan. Karena Tetapi- biasanya ternyata saya nggak lolos, ternyata pindah misalnya gitu saya ya. nggak lolos, saya ikut masuk ke jalur kedua yang disebut SNBT tadi. Tapi bagi adik-adik yang mungkin memang belum memperoleh kesempatan untuk bisa ikut SNBT karena tadi kan maksimal 40%, artinya kan Iya, ada masih yang banyak yang belum 60% ya Iya, yang betul, belum betul. punya kesempatan untuk daftar di SNBP itu langsung bisa daftar mulai tanggal 23 Maret sampai 14 April 2023. Oke, itu juga Jangan masih ada. sampai kelewatan. Jangan nanti sampai itu. kelewatan ya, Itu, sampai betul sekali. April ya. Sampai April, betul sekali. Oke. Kemudian untuk tesnya, Tesnya sendiri nanti akan dilakukan 2 gelombang, meskipun adik-adik nanti hanya diberikan kesempatannya 1 kali. Itu yang pertama adalah tanggal 8 sampai 14 Mei. Jadi adik-adik nanti masih pada cukup tanggal-tanggal panjang. itu setelah Lebaran itu Iya, berarti setelah ya, sudah Lebaran. ya? Nah, sekaligus nanti datang nih ke UNES PTN yang gitu ya. sebagai yang dipilih lokasi gitu ya. UTBK begitu. Survei dulu Survei ya Pak dulu ya. biasanya nanti H-1 lihat ruangannya di mana, kemudian apa namanya, gampangnya misalkan kantinnya di mana gitu, itu cari penting ya Pak. kosan biasanya Cari itu kosan yang semalam gitu aja iya, ya. betul, atau penginapan-penginapan yang bisa disewa Iya gitu betul ya Pak sekali. ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang UNES sendiri nih Pak, ini keketatannya itu seperti apa sih yang ada di UNES Pak? Oh iya. Kalau yang berkaitan dengan UNES sendiri nih, saya cerita sedikit dulu tentang UNES ya Pak. Oke. Jadi nanti kalau di UNES kita di SNBT maupun SNBP 2023 ini, Iya. kita punya 8 fakultas ya Pak, mulai dari Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Bahasa dan dan Seni, Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, lalu ada Fakultas Ekonomi, terakhir Fakultas Hukum. Itu sudah hampir sebagian besar akreditasinya adalah A Ataupun maupun unggul. gitu, sehingga tidak salah kalau bagi nanti sobat-sobat UNES sekalian untuk mendaftarkan kembali ke UNES. Meskipun kalau kita lihat data di rasio keketatan tahun lalu, kalau untuk SNMPTN itu 10 prodi favorit kita adalah mulai dari yang pertama adalah manajemen, Mbak. Wow, selalu. Manajemen itu dulu peminatnya tahun lalu 3.190. Banyak sekali ya. Kemudian ilmu hukum, kesehatan masyarakat, Oh, kesehatan masyarakat juga favorit. psikologi, Ya? kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, lalu akuntansi yang murni, Akuntansi juga ya. teknik informatika, Oke. kemudian gizi, farmasi, sama satu lagi yang terakhir adalah dari 10 favorit adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Itulah. Tapi kalau dari sisi rasio keketatan, artinya perbandingan antara Yang jumlah kuota yang tersedia yang disediakan. dibandingkan dengan Yang jumlah mendaftar. pendaftar, itu yang paling tinggi adalah kalau untuk SNBP itu yang pertama adalah farmasi. Farmasi. Itu- Itu bukannya baru ya Pak ya di Ya, Indonesia? prodi Oh, baru sudah tapi banyak ya? peminatnya luar biasa dan Oke. apa namanya tahun lalu itu 1:44 Mbak, di Wah. farmasi. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi, lalu ada teknik informatika, ini juga tinggi ketatannya, gizi, psikologi, lalu malah yang kita nggak sangka ini ada nih yang namanya pendidikan tata boga. Oh, boga juga Boga ya. ternyata masuk di rasio keketatan Karena yang mungkin sekarang cukup juga tinggi. ini Pak, kalau selain dapat ilmu, kemudian kan bisa langsung praktek ya. ya, mungkin sekali itu jadi pilihan. Lalu
kesehatan masyarakat, teknik komputer, pendidikan TIK dan manajemen. Kalau dari sisi kuotanya, jadi manajemen tadi memang dari sisi jumlah peminat paling banyak. Tapi dari sisi keketatan memang karena yang diterima di manajemen juga cukup banyak. Gitu ya. Itu yang SNBP. Nah, kalau yang di berbasis SNBT tes, atau dulu di SBMPTN itu kalau dari 10 prodi masih hampir sama dengan SNMPTN-nya atau SNBP-nya. Iya. Yang pertama adalah manajemen, tetap hukum ya, lagi, tetap ya. kemudian psikologi, Tetap nih. PGSD, Iya. akuntansi, kesehatan masyarakat, teknik informatika, farmasi, gizi, dan masuk ekonomi pembangunan. Oh, ekonomi pembangunan ya, masuk kalau yang ya. di SNBT dengan jumlah peminat paling banyak. Banyak ya. Kalau dari rasio keketatan tampaknya kembali nanti farmasi kembali yang ya, tertinggi ya. tertinggi di sana. Oh, iya. Jadi rasio Sama ya. farmasi masih paling tinggi. Kalau tadi di SNMPTN atau SNBP itu 144, di seleksi berbasis tesnya itu kemarin 1:42. Farmasi, kemudian keketatan kedua adalah teknik komputer, lalu sistem informasi, teknik informatika, psikologi, gizi, bimbingan konseling, pendidikan tata boga masuk Tata lagi. boga juga masih masuk. Betul. Ya. Lalu manajemen dan satu lagi itu sama-sama di PKK dulu, pendidikan tata busana. Oh, sama ya, itu juga lumayan ya. Cukup tinggi di sana. Oke, kalau di UNES sendiri nih Pak, untuk melihat yang tadi keketatan dan lain sebagainya itu lihatnya di mana Pak? Oh iya, nanti kalau di UNES semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 itu bisa dicek di laman penerimaan.unes.ac.id. Jadi nanti di situ akan kita informasikan berapa kuota kita tahun 2023 ini dari masing-masing jalur, ditambah dengan informasi keketatan pada tahun sebelumnya. Ini nanti di web tersebut akan kita informasikan berapa sih kuota kita tahun ini, lalu berapa pendaftar di tahun sebelumnya. Jadi diingat-ingat ya Sobat UNES sih, alamannya penerimaan.unes.ac.id. Betul, di situ ada penerimaan.unes.ac.id. Kalau misalnya Sobat UNES mau tanya-tanya nih Pak, tanya-tanyanya kemana ini Pak? Oke, nanti kalau Sobat UNES atau adik-adik semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin belum terjawab dari beberapa, misalkan kita sosialisasi, kita lalu podcast seperti ini dan seterusnya, adik-adik bisa menghubungi ke unit layanan terpadu UNES. Itu bisa ULT dikontak yang pertama melalui telepon, nomornya di 024 8600 8700. Nanti ditulis ya. Ditulis di situ. Kemudian jalur yang kedua adalah bisa melalui email khusus untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada emailnya ya? Di admisi@mail.unes.ac.id. admisi@mail.unes.ac.id. Itu nanti silahkan, nanti akan ada teman-teman yang menjawab semua pertanyaan dari adik-adik semuanya. Dan yang terakhir adalah bisa langsung datang Mbak. Datang ke UNES ya, survei. Ketemu kampus kita seperti apa. Monggo silakan langsung datang. Lokasinya berada di gedung rektorat di sayap kanan. Sayap kanan ya. Nanti ya ada adik-adik, mas-mas ganteng juga yang ada di sana, mbak-mbaknya juga cantik-cantik gitu ya. Sayangnya saya nggak ikut ya. Saya tidak direkrut di ULT ini Pak. Sana, betul sekali. Tapi bisa nih main ke UNES TV. Bisa sekali. Baik, Pak, seru sekali nih ya perbincangan kita kali ini, dan semoga bermanfaat tentunya ya untuk Sobat UNES, insya Allahnya lah ya. Amin. Nah Sobat UNES, jangan lupa nih untuk selalu ikuti UNES TV di YouTube-nya UNES TV. Jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, kemudian juga komen-komen yang positif ya tentunya ya. Dan yang belum mengikuti IG-nya juga silahkan follow ya IG-nya UNES TV. Di situ juga ada aku, ada Pak Alfa, Narsis. Terima kasih Pak Alfa, dan terima kasih untuk Sobat UNES. Sampai semuanya. ketemu. Sukses untuk semua. Salam kesempatan. sehat untuk semuanya. Ya, thank you.
Dadah.